أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. صدق الله العظيم. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Hadirin sidang jamaah zuhur rahimakumullah. Pertama, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Raya Sumatera Barat ini dalam rangka menunaikan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Semoga aktivitas ibadah kita hari ini, hari sebelumnya, dan bahkan hari yang akan datang senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa disampaikan kepada roh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan ucapan salawat Nabi ini masing-masing kita insya Allah termasuk di antara hambanya yang akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan bantuan Allah melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak. Bapak Ibu jamaah, kesempatan yang terbatas ini kita beri topik kuliah zuhur kita adalah persiapan dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Kalau kita berjalan ke Masjid Raya ini, itu sudah ada beberapa baliho menyebutkan marhaban ya Ramadan. Artinya adalah selamat datang wahai bulan Ramadan. Kalau kita hitung dari tanggal ini sampai nanti Ramadan masuk, lebih kurang ada 10 hari lagi. Maka oleh karena itu kita bicarakan apa saja kira-kira persiapan menghadapi bulan Ramadan ini, supaya nanti pada bulan Ramadan kita tidak mengalami masalah dengan ibadah kita. Ini ibarat kita melakukan perjalanan jauh, mungkin dari Padang ke Jakarta atau dari Padang
ke Sulawesi, atau dari Padang ke Kalimantan, atau mungkin dari Padang ke luar negeri, Malaysia misalnya, Singapura, atau misalnya ke Saudi. Tentu kita perlu persiapan supaya nanti di dalam perjalanan dan sampai di tempat tujuan kita tidak mengalami masalah dengan kepentingan-kepentingan kita ketika berada di suatu daerah atau suatu negara. Begitu juga kita nanti pada bulan Ramadan tidak mengalami masalah, maka tentu kita persiapkan diri kita dengan semaksimal mungkin supaya kita juga tidak mengalami masalah terkait dengan ibadah-ibadah kita. Lalu apa di antara persiapan yang perlu kita persiapkan? Setidaknya kita perlu persiapkan adalah dua saja. Pertama adalah persiapan batin. Kemudian yang kedua adalah persiapan lahir. Apa persiapan batin itu? Setidak-tidaknya persiapan batin itu adalah pertama, pentingnya kita untuk selalu ikhlas. Dasarnya antara lain kita bacakan tadi di awal pembicaraan kita di surah Al-Bayyinah ayat 5. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu hanya diperintah oleh Allah untuk ikhlas kepadanya dalam menjalankan ajaran agamanya. Kenapa niat ikhlas menjadi penting? Karena niat ikhlas ini yang membedakan keuntungannya, keutamaannya, membedakan apakah ini keutamaannya untuk kepentingan dunia kita atau untuk kepentingan akhirat kita atau kedua-duanya. Kalau kita mengikhlaskan apapun yang akan kita lakukan dan kita alami, insya Allah kita akan mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Tetapi seandainya kita tidak ikhlas, maka kita hanya mendapatkan satu kebaikan saja, yaitu hanya kebaikan dunia, dan kita tidak akan mendapatkan sedikit pun kebaikan akhirat atau pahala. Nah, oleh karena itu, seandainya kita ikhlas, mudah-mudahan kita akan mendapatkan dua kebaikan sekaligus. Kebaikan dunia kita dapat, kebaikan akhirat pun juga kita dapat. Pahala dunia kita dapat dan pahala akhirat juga kita dapat. Ini kalau kita ambil misalnya kiasan atau analogi atau perbandingan misalnya. Orang yang ikhlas itu bagaikan menanam padi. Anggaplah menanam padi itu akhiratnya tanpa diundang rumput tumbuh. Anggaplah rumput itu bagaikan dunia. Tapi seandainya kalau kita menanam rumput, rumput itu adalah, anggaplah itu dunia, kita tidak ikhlas, maka selama-lamanya padi tidak akan tumbuh. Artinya apa? Ketika kita ikhlas, maka kita akan mendapatkan dua kebaikan, dua pahala sekaligus, pahala dunia dan pahala akhirat. Untuk sampai pada tingkat ikhlas itu, Nabi kita mengajarkan antara lain mulai dengan basmalah. Nabi pernah bersabda, kullu amrin zibalin, setiap urusan mempunyai kepentingan, zibalin la yubda'u fihi basmalah,
tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, bahwa akta, maka keberkahannya terputus. Maka kerja-kerja baik kita mulai dengan basmalah. Dari rumah ke masjid, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dari rumah ke kantor, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ketika kita menghidupkan mesin mobil kita, memanaskan mesin mobil kita di pagi hari, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengengkol motor kita, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menandatangani gaji kita, bismillahirrahmanirrahim. Itu akan bernilai akhirat, bernilai pahala di samping dunia kita dapat. Nah, ini membedakan antara ikhlas dan tidak ikhlas. Nah, terkait dengan ibadah Ramadan, keikhlasan itu penting. Kenapa? Karena yang akan melihat kita itu hanya langsung Allah, hati kita. Orang tidak tahu kita ikhlas atau tidak. Maka puasa nanti kita upayakan, lebih kita khususkan, bukan puasa kita karena pejabat. Oh, atasan saya berpuasa, bukan. Bukan karena pimpinan saya berpuasa, bukan. Bukan karena tetangga saya puasa, bukan. Tapi saya berpuasa semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Mudah-mudahan kalau itu yang kita tanamkan, kita akan mendapatkan pahala kebaikan full, pahala puasa kita. Puasa baru, belum lagi dihitung kebaikan-kebaikan yang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah persiapan batin yang kedua, perlunya kita saling memberi maaf. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, termasuk juga hadis, disebutkan di situ ada kata wa'fu, artinya memberi maaf. Dan tidak pernah kita temukan dalam Al-Quran dan hadis ista'fu, tidak pernah meminta maaf. Tapi Al-Quran menyuruh kita, hadis menyuruh kita memberikan maaf. Kenapa memberi maaf? Karena meminta maaf mudah, tapi kalau memberi maaf sulit. Seandainya yang sulit sudah bisa kita tempuh, maka yang mudah jalan menurun. Itu namanya takayuh bidu iliyah. Nah, gitu. Nah, luar biasa kata-kata Al-Quran menyebutkan dengan memberi maaf. Kenapa kita memberi maaf? Karena setidaknya selama 11 bulan menjelang Ramadan, tentu hubungan-hubungan kebatinan kita, kejiwaan kita, kadang-kadang mulus, kadang-kadang tidak mulus. Ada menganggap orang itu, kita anggap orang itu tidak baik, padahal dia baik. Atau sebaliknya, ada perasaan-perasaan yang kurang nyaman mungkin selama sebelum Ramadan. Maka itu kita bersihkan, kita perbaiki, kita bersihkan, sehingga dengan demikian ibadah kita lancar. Ini bagaikan misalnya ada polongan, paralon. Itu paralon misalnya kalau berisi pasir, paralon itu berisi pasir. Lalu kita airkan air dari ujung ke ujung. Jalan air tidak lancar. Kenapa? Karena berisi pasir. Begitu juga kita pada bulan Ramadan masuk, dan selama Ramadan kita berpuasa, tetapi hati kita masih tidak baik, tidak berkelamaan sama orang, tidak enak sama orang, tetangga kita, dan siapa saja yang pernah berhubungan dengan kita. Itu belum kita bersihkan, tidak nyaman rasanya puasa kita. Bagaikan air tadi, airnya nggak lancar jalan sampai ke ujung, dia terhambat-hambat. Maka kita upayakan saling memberi maaf. Sekarang teknologi sudah maju, sudah bisa melalui Android, telepon, telekonferensi, dan seterusnya dan seterusnya. Sudah banyak sarana melalui WA group. Kalau terlalu jauh, tapi kalau dekat kita kunjungi. Tapi kalau jauh mungkin dengan teknologi, dengan IT kita bisa saling memberikan maaf. Mungkin kepada orang-orang yang selama ini yang katakanlah mempunyai perasaan kurang nyaman dengan kita atau sebaliknya. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimakumullah, itu persiapan batin.
Kemudian yang kedua adalah persiapan lahir. Apa persiapan lahir? Pertama adalah mengganti puasa pribadi kita. Mungkin pada bulan Ramadan tahun lalu ada puasa kita yang tertinggal karena sakit atau dalam perjalanan yang relatif jauh, sehingga kita dasarkan ajaran agama kita dan Al-Quran sebutkan boleh untuk tidak berpuasa, tetapi dia diganti dengan hari yang lain. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa saja di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, boleh tidak berpuasa, ganti pada hari yang lain. Nah, mungkin karena hal-hal itu kita upayakan untuk menggantinya menjelang Ramadan kita masuk nanti. Kemudian yang kedua adalah mengganti puasa orang tua kita yang sakit pada Ramadan tahun yang lalu. Selama Ramadan dia sakit, kemudian umurnya tidak panjang, dipanggil oleh Allah SWT. Maka berapa lama yang beliau tinggalkan, maka tugas kita juga untuk menggantikan. Nah, ini dikiaskan dengan badal haji. Ya, ada haji badal namanya. Setelah kita haji, nanti kita ingin menghajikan orang tua kita. Ya, ayah kita, ibu kita yang kebetulan tidak sempat karena tidak sampai umurnya atau karena ada halang agama, kita ganti. Nah, kesempatan ini kita manfaatkan setidaknya menjelang Ramadan masuk. Supaya nanti jangan terlalu banyak hutang kita kepada Allah. Ini kan hutang kita kepada Allah, harus kita bayar. Kapan kita bayarnya? Selagi kita diberi nafas oleh Allah SWT untuk bisa maksimal membayar hutang kita. Antara adalah hutang puasa kita yang ditinggalkan pada Ramadan yang lalu, dan juga puasa orang tua kita yang ditinggal pada Ramadan tahun lalu. Kemudian persiapan lahir yang ketiga, agaknya yang terakhir, adalah kita berupaya untuk melatih tubuh kita berpuasa. Melatih usus kita untuk berpuasa. Kenapa? Karena selama 11 bulan di luar Ramadan, usus kita ini bekerja di siang hari. Makan pagi, makan siang, makan malam, tapi di sore hari misalnya. Itu seluruhnya rata-rata di siang hari. Lalu ada 1 bulan, 30 hari, di balik siangnya kosong, malamnya bekerja usus kita. 11 bulan sebelumnya, justru malamnya yang istirahat, siangnya bekerja. Nah, oleh karena itu bagaimana? Kita upayakan melatih usus kita untuk dia berubah secara perlahan, menyesuaikan. Antara lain misalnya kita bisa puasa Senin Kamis. Masih ada kesempatan kita puasa 2 hari lagi jelang Ramadan masuk. Atau puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Masih ada kesempatan setidaknya 5 hari atau 4 hari lagi jelang Ramadan masuk. Bahkan Nabi kita mengakui puasa Nabi Daud adalah puasa yang terbaik. Ya, puasa yang terbaik. Tetapi mungkin di antara kita nggak banyak melaksanakan karena memang agak berat. Ada berapa orang yang bisa melaksanakan, tapi rata-rata agak berat. Nabi kita mengakui puasa Nabi adalah puasa yang terbaik. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Itu kalau 1 bulan berarti ada 15 hari perutnya kosong. Nah, kalau menjelang Ramadan nanti setidaknya ada 5 atau 4 hari mengosongkan perut supaya usus kita terjadi penyesuaian. Kalau tidak nanti sakit dia. Baru pertama puasa kita sudah sakit perut jam 8 pagi. Kenapa nggak biasa? Nah, ini artinya ada pemanasan. Mirip kalau kita olahraga ada pemanasannya. Ya, supaya tidak cedera otot-otot kita. Maka ada pemanasan. Ini juga ada pemanasan. Apa itu? Kita coba puasa pada menjelang Ramadan masuk, sehingga pada bulan Ramadan nanti mudah-mudahan perut kita, usus kita tidak terkejut karena perubahan-perubahan jadwal bekerjanya. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah yang saya muliakan.
Itulah setidak-tidaknya terkait dengan persiapan yang perlu kita lakukan jelang Ramadan masuk. Pertama adalah persiapan batin, kedua adalah persiapan lahir. Persiapan batin yang pertama tadi adalah kita berupaya untuk mengikhlaskan niat kita untuk berpuasa. Yang kedua, kita berupaya untuk saling memberi maaf. Ya, maaf kepada tetangga, atau maaf suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, secara timbal balik. Kemudian persiapan lahir yaitu pertama mengganti ibadah puasa kita yang tinggal, termasuk orang tua kita, dan yang berikutnya adalah kita berusaha untuk latihan puasa. Nah, mudah-mudahan dengan persiapan-persiapan ini ibadah Ramadan kita lancar, dan kita berdoa kepada Allah senantiasa dari oleh Nabi kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah beri umur kita sampai pada bulan Ramadan yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kuliah zuhur kita pada siang hari ini. Mohon maaf lebih kurang, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.